Shalom, selamat datang di ibadah online GB Keluarga Allah Blessing. Kiranya damai sukacita menyertai kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Setelah kita mengikuti ibadah online ini, kita ikuti ibadah tatap muka dan sharing bersama lewat aplikasi Zoom pada jam 11 siang dan jam 6 malam. Pastikan saudara sudah mendownload aplikasi Zoom di Android, iOS, Apple, atau laptop. Gereja Keluarga Blessing sangat peduli dengan situasi sulit saat ini. Karena itu kita mengadakan KAB Peduli Kasih dan kita akan membagikan pada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Berikut adalah cuplikannya. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ambil bagian dalam KAB Peduli Kasih dan kita akan masuk dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudara terkasih. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, saya percaya saudara dalam keadaan luar biasa. Amin. Seberapanya saudara yang bersuka cita? Haleluya, mari lambaikan tangan, bangkit berdiri, toleh kiri kanan, katakan Yesus dahsyat di dalam engkau. Yesus dahsyat. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap percaya Engkau Tuhan adalah perlindungan kami. Yesus Tuhan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Come on. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Sekali lagi yang di rumah dengan iman. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Hey! Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, come on, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Music, haleluya. Mari saudara yang di rumah, jangan ketinggalan, amin. Kita mau goyang ke kiri dan ke kanan. Singer, Glenn dan Nanda, come on. Haleluya.
Let's sing together. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, baik siang maupun malam, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Come on. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia. Yang percaya sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ya Yesus, gunung batu di dunia. Come on. Di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang teguh. Oh, tempat berlindung yang teguh. Nama Yesus, come on. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya, mari sama-sama. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, yang percaya nama Yesus adalah menara yang kuat, katakan dengan iman. Nama Yesus, oh, menara yang kuat, amin. Oh, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, oh, nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nama Yesus di atas segalanya, amin. Silakan duduk saudara terkasih. Buka hatimu hari ini. Tuhan mau berbicara bagi saudara. Pejamkan mata, kita berdoa untuk kebenaran firman-Nya. Tuhan, kami percaya sampai detik ini Tuhan masih berbicara bagi kami. Melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau menuntun, Engkau menegur dan membimbing setiap kami. Sebab itu kami sangat bersyukur. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan senantiasa bersama kami. Bahkan Engkau berjanji orang-orang yang mengandalkan Engkau, mereka seperti burung Raja Wali yang akan menaik terbang tinggi ke angkasa dengan kekuatan sayapnya. Kami percaya, kami klaim janji-Mu Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami. Mari saudara buka hatimu, buka tangan, pejamkan matamu saudara. Sungguh-sungguh alami hadirat-Nya. Oh, lingkupiku dengan sayap-Mu. Dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sehingga pujakan ini bersama. Lingkupiku
kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab hanya dekat Dia kita tenang. Angkat tanganmu bersama, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kau Raja atas semesta, sebab Kau Allahku. Di saat badai, kami pegang janji-Mu Tuhan, ku akan terbang bersama-Mu. Bersamaku, tenang sebab Allahku. Ku tenang sebab Engkau, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku, tenang sebab Kau Allahku. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mengangkat tangan, kami memuji Engkau. Kami mengangkat suara, kami memuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-Mu kami tenang. Pada siapa kami harus takut jika Tuhan berserta kami? Sebab gada dan tongkat-Mu lah yang menghibur kami, sekalipun kami dalam lembah kekelaman. Kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Yang percaya katakan bersama, amin. Bapak Ibu diberkati lewat puji-pujian, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan mari kita berdoa. Syukur Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Kau tetap pelihara kami Tuhan, anak-anak-Mu di masa pandemi ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Dan juga kami berterima kasih untuk setiap kesehatan yang sudah Kau berikan, pemeliharaan-Mu Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami Tuhan, dan juga penjagaan-Mu Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami saat ini ingin memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian Tuhan dalam persembahan, baik itu peduli kasih Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau memberkati mereka semua Bapa. Dan kami serahkan semua doa kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu dapat mengambil bagian melalui transfer atau melalui QR Code yang tertera di layar ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu senantiasa selalu ada dalam kehidupan kami. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu tetap dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati lidah bibir hamba-Mu. Supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan dapat menjadi berkat Tuhan. Sehingga setiap kita dapat menerima terobosan. Dapat menerima kemerdekaan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya tanya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tetap antusias selalu dalam Tuhan? Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, 3 hari yang lalu kita bersama-sama mengikuti ibadah, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jujur sekali di saat saya mencoba sharing, saya cari browsing ya mengenai gambar-gambar kenaikan Tuhan Yesus, jarang sekali yang saya temukan. Ya, tetapi apabila saya buka mengenai Paskah, mengenai Jumat Agung, mengenai Natal apalagi, memiliki gambar yang banyak sekali. Tetapi masalah kenaikan Tuhan Yesus ini jarang sekali gambar yang diadakan. Padahal kenaikan Tuhan Yesus sama pentingnya dengan Natal, dengan Jumat Agung, dan juga dengan Paskah. Kenapa tanpa kenaikan Tuhan Yesus, Yesus akan terbatas dengan dagingnya. Tapi karena Yesus naik ke dalam surga, dia memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah sebelumnya yuk kita baca sama-sama dalam Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ini adalah simbol bagaimana Tuhan memberkati setiap umatnya. Lalu ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Jadi Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga yaitu memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Bukan hanya pesan Natal yang memberikan sukacita, bukan hanya pesan Jumat Agung ataupun pesan Paskah, tetapi kenaikan Tuhan Yesus pun menceritakan mengenai damai sejahtera dan sukacita. Dan perhatikan ayat 53, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kenaikan Tuhan Yesus membuat mereka sadar bahwa kebutuhan manusia akan Sang Juru Selamat itu nyata. Mama Ibu, saya baca beberapa buku dan mengatakan seperti ini. Ya, buku ini mengatakan seperti ini, bahwa manusia tidak bisa menciptakan kasih karunia-Nya sendiri untuk menyelamatkannya. Hanya Yesuslah yang dapat memberikan kasih karunia itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, banyak orang berusaha mencari keselamatan di luar Kristus, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Karena Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu kenaikan Yesus adalah momen atau waktu yang penting selain Natal dan Jumat Agung dan Paskah. Saya berdoa Bapak Ibu, biarlah berkat kenaikan Tuhan Yesus itu selalu ada dalam kehidupan kita semua. Nah Bapak Ibu, saya akan lanjutkan khotbah saya minggu lalu. 2 minggu lalu saya ambil dalam 2 Korintus 4. Lalu minggu lalu saya ambil dalam 2 Korintus 5. Hari ini saya ambil dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua Bapak Ibu. Ya, ayat 1 ayat yang kedua, tidak sampai ke 10. Kenapa? Karena takutnya nanti terlalu lama Bapak Ibu. Nah, yuk kita baca sama-sama 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan
menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sekali lagi, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu saya suka kritik teks gitu ya. Ya, dituliskan bahwa supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah, berarti pada saat itu banyak sekali yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Dan kalau Bapak Ibu melihat dalam 2 Korintus 4 dan 2 Korintus 5, Rasul Paulus sering mengatakan seperti ini, engkau tidak mengerti, engkau tidak merasakan, engkau tidak tahu bahwa kami sudah mengalaminya. Kenapa? Karena mereka tidak mengalaminya, mereka tidak paham. Nah, sekarang kita Bible study sebentar Bapak Ibu dalam Tuhan, ya, di Korintus, ya kan, ini adalah jemaat Korintus. Apa sih jemaat Korintus itu Bapak Ibu? Jemaat Korintus didirikan pada perjalanan penginjilan Paulus yang kedua. Ya, Bapak Ibu bisa baca di Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 18. Nah, Rasul Paulus membangun jemaat Korintus ini, dan jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sukacita, yang berbahagia. Kenapa? Karena dia tidak kekurangan suatu karunia apapun. Jadi kalau Bapak Ibu belajar mengenai karunia-karunia rohani itu ada di Korintus Bapak Ibu. Ya, tetapi justru karena kelimpahan sukacita ini Bapak Ibu, akhirnya banyaknya pengajaran-pengajaran palsu. Ya, nah pada saat itu di Korintus pun banyak yang menganut Akrokorintus yang dikenal sebagai Dewi Asmara, dan pemujaan Dewi ini banyak menghasilkan tindakan-tindakan amoral Bapak Ibu. Ya, nah pada di Korintus Rasul Paulus menginjil, membangun sebuah jemaat gereja dan bersukacita karena berlimpah atas tidak kekurangan satu karunia apapun. Tapi karena mereka bersukacita terlalu banyak, mereka sombong. Nah ini perhatikan Bapak Ibu. Mereka sombong, mereka congkak, dan mereka sok tahu Bapak Ibu. Berusaha membenarkan apa yang dia katakan. Akhirnya keluarlah pengajaran-pengajaran palsu. Ya, nah karena mereka haus dengan sukacita yang dulu pernah dia rasakan pada saat diajar oleh Rasul Paulus, berusaha untuk mencari sukacita lain. Nah rupanya untuk mencari sukacita lain ini bukan berporos kepada Kristus, tetapi justru kepada perempuan-perempuan untuk memuaskan hasrat dari para jemaat-jemaat itu. Akhirnya keluarlah komunitas Yahudi Gnostik yang menyembah berhala. Nah ini sekedar info aja Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham. Nah Gnostik ini menyembah berhala dan melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, dulunya jemaat-jemaat Korintus ini adalah jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Rasul Paulus karena menerima kasih karunia itu. Karena itu keluarlah 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah, ya sama-sama katakan telah, yang telah kamu terima. Ya, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi jemaat Korintus ini sebenarnya sudah menerima kasih karunia. Tetapi karena kesombongan, karena ketidakpuasan, sehingga dia menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya mau beritahu bahwa kasih karunia bukanlah sebuah izin untuk berbuat dosa. Kasih karunia bukan sebagai pardon atau peminta maafan. John Piper mengatakan bahwa grace is power, not just a pardon. Jadi poin saya yang pertama hari ini Bapak Ibu, tawaran Injil dalam kasih karunia adalah tawaran Injil, adalah tawaran kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Jadi kasih karunia itu adalah kuasa. Kasih karunia itu adalah kekuatan. Ya, nah pertanyaannya adalah kita memakai kuasa itu atau tidak.
kuasa apa Pak? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lalu apa lagi? Ya, karena kita sebentar lagi minggu depan kita akan ada hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa ini diambil dari kata dinamos. Ya, yang diambil dari kata dinamit. Ada sebuah ledakan, ada sebuah kekuatan yang besar. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, kalau kita menerima kasih karunia ini, kita pasti bisa memakai kuasa dari anugerah yang Tuhan berikan. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, karena itu saya ada quote seperti ini. Di saat engkau menerima kasih karunia Tuhan, kehidupanmu menjadi kehidupan yang tidak sia-sia. Ya, karena engkau memiliki kuasa. Sekali lagi, yuk kita baca sama. Di saat engkau menerima kasih karunia Tuhan, kehidupanmu menjadi kehidupan yang tidak sia-sia. Karena engkau memiliki kuasa. Kenapa kehidupan kita menjadi sia-sia? Karena kita tidak memakai kuasa itu. Bapak Ibu dalam Tuhan, ayo Bapak Ibu pakai kuasa yang Tuhan sudah berikan. Bahwa engkau sudah dilahirkan baru. Bahwa engkau adalah anak Allah. Bahwa engkau menerima kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Karena engkau menerima kuasa daripada Roh Kudus. Karena hari ini adalah hari di mana Yesus naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudusnya. Bapak Ibu pakai kuasa itu untuk apa? Untuk mengalahkan si jahat. Terutama dalam pikiran, terutama dalam perasaan, terutama dalam kehendak. Yuk kita membangun kembali lagi kepada 2 minggu yang lalu. Membangun roh kita menjadi roh yang perkasa. Ya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Nah coba Bapak Ibu renungkan, apakah kita udah menerima kasih karunia? Kalau kita sudah menerima kasih karunia, seharusnya kita tidak seperti jemaat Korintus yang berusaha mencari sukacita di luar Yesus. Tapi sebenarnya kita adalah fokus kepada Yesus. Dan kita tahu bahwa sumber sukacita adalah dari Yesus. Bapak Gembala menyampaikan pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dia mengatakan seperti ini, bahwa sukacita yang ditawarkan oleh Yesus, damai sejahtera yang ditawarkan oleh Yesus berbeda dengan apa yang ditawarkan dalam dunia. Ya, dunia menawarkan sukacita apa? Punyailah uang yang banyak. Ya, dunia menawarkan sukacita apa? Makan makanan yang enak. Dunia menawarkan sukacita itu apa? Yaitu engkau punya istri yang cantik mungkin, rumah yang besar. Bapak Ibu, itu adalah sukacita dari dunia. Ya, sama seperti minggu lalu saya katakan bahwa Daniel berada di Babel, tapi Babel tidak berada di dalam Daniel. Kita ada di dunia ini, kita hidup di dalam dunia ini, kita kerja di dalam dunia ini, tapi dunia tidak ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Karena itu Bapak Ibu, Max Lucado berkata seperti ini Bapak Ibu. Grace is the voice that call us to change and then give us the power to pull it off. Kasih karunia adalah suara untuk memanggil kita untuk berubah. Ya, kasih karunia adalah suara untuk memanggil kita untuk berubah. Dan juga memberikan kita kuasa untuk menarik kita. Ya, jadi Bapak Ibu, di saat engkau memiliki kuasa Bapak Ibu, nanti ibadah kedua saya sampaikan. Di saat engkau memiliki kuasa, engkau pakai kuasa itu, tapi engkau enggak sendirian. Engkau punya Roh Kudus, engkau punya Roh penolong, engkau punya roh kebenaran, engkau punya roh yang selalu memberikan sukacita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu when you enter His presence with praise, He enter your circumstances with power. Apa artinya? Di saat engkau masuk dalam hadiratnya dengan sukacita, dengan puji-pujian, maka Tuhan akan memasuki your circumstances, wilayah kita dengan kuasa. Dan disitulah engkau ada dalam suasana kuasa daripada Tuhan.
Yang percaya yuk sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bapak Ibu, kasih karunia adalah kekuatan. Kasih karunia adalah kuasa. Amin. Katakan bersama istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu ataupun saudaramu, mengatakan kasih karunia adalah kuasa. Ya, kasih karunia adalah kekuatan. Haleluya. Sekarang kita akan masuk poin yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu berkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Poin kedua adalah Injil adalah perkenanan dan keselamatan. Kasih karunia adalah perkenanan dan keselamatan. Karena itu Bapak Ibu 2 Korintus 6 ayat 2 mengatakan, sebab Allah berfirman. Ya, Rasul Paulus mengutip dari perjanjian lama yang mengatakan, Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Rasul Paulus mau memberikan penawaran kepada jemaat Korintus. Bahwa di saat Yesus berkenan, Dia akan mendengarkan seruanmu. Dan pada saat Yesus berkenan, Yesus akan menyelamatkan engkau. Dan akan menolong engkau. Bukan besok, bukan kemarin. Rasul Paulus mengatakan hari ini adalah harinya. Waktu ini adalah waktu berkenan itu. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini saya nggak tahu Bapak Ibu situasi dan kondisi kita seperti apa. Tapi saya mau beritahu Allah berfirman, pada waktu Tuhan berkenan, aku akan mendengarkan setiap seruan doamu. Dan pada hari ini, aku akan menyelamatkan engkau. Segala situasi, entah ekonomi, entah penyakit, firman Allah berkata bahwa Yesus akan menolong engkau. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, bahasa Indonesia sehari-hari, Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Ya, sudah dibahas oleh Bapak Gembala 2 minggu yang lalu. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Perhatikan, Yesus tahan menderita di kayu salib. Bapak Ibu, mati di atas kayu salib itu menderita. Tapi dia bertahan. Kenapa dia bertahan? Saya lanjutkan. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan, akan sukacita yang akan dirasakannya kemudian. Sukacita apa? Bukankah Yesus mati di atas kayu salib? Sukacita karena Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, mempersiapkan tempat untuk kita, ya, supaya setiap kita dapat menerima kasih karunia, setiap kita dapat menerima perkenanan, setiap kita dapat menerima keselamatan. Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang dapat diselamatkan dengan usahanya sendiri. Saya udah sampaikan Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu ada tertulis, ya, ini cukup panjang Bapak Ibu, ya, saya akan bacakan secara cepat. Roma 3 ayat 10 sampai 18, lalu saya lanjutkan sampai Roma 3 ayat 25. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Perhatikan, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa.
Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang-orang itu. Perhatikan Bapak Ibu, inilah yang terjadi Bapak Ibu di saat Yesus belum mati di atas kayu salib Bapak Ibu untuk menyelamatkan. Inilah yang terjadi kalau kita tidak menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah. Karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jelas dikatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, ayat 25 adalah ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Bapak Ibu, kita hanya perlu menerima dengan iman. Sama-sama katakan menerima. Ya, sekali lagi yuk katakan menerima. Nah, 2 Korintus 6 ayat 2 itu diambil Rasul Paulus dari kitab apa? Ya, yaitu Yesaya 49 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan sama, aku menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Perhatikan, aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk membangun bumi Bapak Ibu. Ya, untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Nah Bapak Ibu, saya mengucap syukur bahwa jemaat GBI Keluarga Allah Blessing memiliki hati yang murah hati, yang generous. Kita membagi-bagikan sembako Bapak Ibu, kita membagi-bagikan beras, minyak, mie dan juga sabun Bapak Ibu kepada hamba-hamba Tuhan yang memerlukan, juga kepada orang-orang yang membutuhkan Bapak Ibu. Ya, karena itu Bapak Ibu, kenapa kita membagi-bagikan? Karena firman Allah berkata untuk membangun bumi kembali supaya semua orang percaya kepada Yesus. Nah, banyak orang sekarang, sekali lagi saya sampaikan, bersandar kepada pengertiannya sendiri, berusaha mencari solusi untuk dirinya sendiri. Ketakutan yang berlebihan terjadi pada saat ini. Bapak Ibu, firman Allah berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Siapa yang percaya bahwa setiap kita ada dalam pertolongan Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Tanah pusaka itu adalah harta yang dimiliki oleh bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu baca dalam perjanjian lama. Membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sepi dalam situasi yang seperti ini. Yuk kita bagi-bagikan tanah pusaka. Apa yang kita punya kita bagikan. Loh Pak, saya terbatas dengan uang. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, tidak perlu dengan uang, dengan firman. Karena manusia tidak hanya hidup dengan roti, tapi dengan firman Tuhan. Firman Allah berkata seperti itu. Ya, yuk bagikan, tebarkan hal-hal yang positif. Ya, karena saya percaya bahwa kasih karunia itu menyelamatkan, dan kasih karunia Tuhan itu memberikan perkenanan kepada Tuhan. Untuk lebih lanjut Bapak Ibu mengenai keselamatan daripada Tuhan, Bapak Ibu bisa ikuti kelas SPS. Bapak bisa hubungi full time Bapak Ibu di gereja untuk minta diajarkan SPS, saya pasti selamat. Karena di situ akan ada pengajaran adalah pokok iman Kristiani sehingga Bapak Ibu tidak gampang goyah. Ya, karena hari-hari ini pengajaran luar biasa. Kemarin saya lihat di Instagram katanya bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan ada di Surabaya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ada di Indonesia. Bapak Ibu, dengan ajaran-ajaran seperti itu jangan terlalu percaya Bapak Ibu. Ya, jangan ajaran-ajaran seperti itu jangan terlalu langsung diambil Bapak Ibu. Ya, berporos kepada
firman Tuhan. Ya, karena scripture, karena firman Tuhan ini berisi perkataan-perkataan Allah. Nah, Bapak Ibu, banyak orang seperti ini, Bapak Ibu. Pak, saya ini udah baca firman setiap hari. Saya udah berdoa setiap hari. Saya udah ibadah setiap hari. Ya, tapi kenapa kok saya nggak mendapatkan jalan keluar? Ya, saya mau beritahu Bapak Ibu, firman Allah berkata engkau harus fokus kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Pertanyaannya di saat engkau membaca firman, engkau sudah bawa hati, jiwa, dan akal budi belum? Di saat engkau berdoa, engkau sudah membawa hati, jiwa, dan akal budi enggak? Ya, karena banyak orang hanya membawa hati. Tuhan tolong, dengan tangis, menangis enggak masalah Bapak Ibu. Engkau menangis, oh Tuhan tolong saya. Engkau hanya membawa hati, tapi jiwamu tidak datang kepada Tuhan. Jiwamu lebih memikirkan bagaimana makan besok, bagaimana besok makan apa. Akal budimu tidak diisi oleh firman Tuhan. Bagaimana engkau bisa menerima jawaban daripada Tuhan? Di saat engkau memiliki suasana atau pergumulan dalam hidupmu, engkau bawa hati, jiwa, dan akal budimu kepada Tuhan. Di saat engkau membaca firman Tuhan, di kitab manapun, di ayat manapun, saya percaya bahwa Tuhan bisa menjawab. Ya, karena Alkitab bukan hanya buku yang berisi dongeng, tapi Alkitab adalah buku kehidupan. Amin. Ya, nah saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tawaran Injil dalam kasih karunia yang pertama adalah Injil adalah kuasa. Injil adalah perkenanan dan keselamatan. Tawaran Injil apa yang dimaksud? Saya kembali dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja. Ya, sebagai teman-teman sekerja. Rasul Paulus menawarkan sebagai teman-teman sekerja. Ya, yang berfokus hanya kepada Kristus, tidak berfokus kepada yang lain, tidak mencari solusi di tempat lain, tidak mencari alternatif di tempat lain, tapi terfokus kepada Yesus. Nah, kata sebagai teman-teman sekerja diambil dari kata sunergeo atau sunergio, sama-sama kataan sunergeo. Ya, Bapak Ibu salah menghafalkan tidak masalah, tidak mengurangi keselamatan. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk menempatkan kekuatan bersama dan dengan demikian membantu. Sekali lagi. Ya, definisinya adalah untuk menempatkan kekuatan bersama dan dengan demikian membantu. Nah, saya suka Bapak Ibu ada sebuah quotes dari Saint Augustine. Saya berusaha mencari, saya nggak menemukan Bapak Ibu. Dia berkata seperti ini. Ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ya, tapi tanpa kita Tuhan tidak punya tangan untuk melakukan sesuatu. Karena itu kita harus bersama-sama menjadi kawan sekerja Bapak Ibu. Nah, ini ada quotes juga bagus Bapak Ibu dari Celebrate God, ya kan. The reality is we are nothing without Jesus, but we are everything in Him. Kita tidak bisa apa-apa, kita bukan apa-apa tanpa Yesus, tapi bagi Yesus kitalah segalanya. Ya, lalu yang kedua Bapak Ibu, definisi tadi sunergeo adalah untuk bekerja bersama, membantu dalam pekerjaan, menjadi mitra dalam proses persalinan. Nah, ini saya ngambil dari bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi labor dikatakan persalinan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa proses untuk melahirkan jiwa baru. Tugas kita menjadi kawan sekerja cuma satu Bapak Ibu. Firman Allah berkata bahwa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari-hari ini banyak orang sedang kebingungan. Hari-hari ini banyak orang butuh pertolongan. Hari-hari ini banyak orang butuh keselamatan. Dan hari-hari ini adalah waktu terbaik kita untuk menginjil, untuk memberitakan firman Tuhan dan melahirkan jiwa-jiwa baru. Saya menerima kesaksian Bapak Ibu dari Bu Eka Bapak Ibu ya, sharing dengan saya Bapak Ibu ya, dia bilang saya mau ngadakan kelas ini. Kenapa? Karena teman-teman saya sudah mulai keluar keinginan tahu tentang Kristus, mulai keluar keinginan tahunya tentang Kristus. Kenapa? Karena dia perlu sebuah jalan, dia perlu keselamatan Bapak Ibu. Inilah waktu yang terbaik. Anak-anak Kristen tidak boleh sama dengan dunia. Ya, kita ada di dunia tapi dunia tidak ada dalam kita. Karena itu yuk kita tebarkan hal-hal positif. Kita tebarkan Injil kebenaran. Kan
dalam Injil ada kuasa, di dalam Injil ada perkenanan, di dalam Injil ada keselamatan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ayat terakhir Bapak Ibu, nah kata sunergeo ini Bapak Ibu juga dipakai dalam Roma 8 ayat 28. Ini sebagai ayat penutup saya. Ya, yuk kita pegang sama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, hal yang sama yang dikatakan yaitu mengenai sunergeo. Karena itu Bapak Ibu, hari ini saya undang Bapak Ibu untuk menjadi partner, untuk menjadi teman sekerjanya. Ya, bagaimana kuasa Tuhan melingkupi kita, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Otomatis dengan fokus, dengan pikir, dengan hati, dengan jiwa, dan dengan akal budi yang berfokus kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ya akan ada panen raya Bapak Ibu. Banyak orang diselamatkan dengan lidah mengaku bahwa Dialah Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kasih karunia-Mu adalah kuasa yang besar Tuhan. Bahwa kasih karunia-Mu akan memberikan kami perkenanan. Dan hanya dengan kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Bukan karena usaha kami, bukan karena kekuatan kami. Tapi itu semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kenaikan-Mu Tuhan, naik dalam surga Tuhan, membuktikan bahwa Engkau hidup. Membuktikan bahwa Engkau akan memberikan seorang penolong dan sudah memberikan seorang penolong. Yaitu Roh Kudus yang hari ini bersama-sama dengan kami. Senantiasa untuk menolong kami. Untuk memberikan kekuatan kepada kami. Dan untuk membantu kami Tuhan. Untuk berubah Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat dikasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah dengan iman percaya. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah suami, istri dan anak-anakmu. Firman Allah berkata bahwa engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan memberi pinjaman dan tidak meminjam. Engkau dapat memberi dengan sukacita. Engkau menjadi garam. Engkau menjadi terang. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sedang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita dari Allah anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau. Sehingga apa saja yang kau kerjakan, apa saja yang kau ucapkan, apa saja yang kau lakukan, ada kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.